Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Baik, Pak. Alhamdulillah, sehat Pak. Baik Pak. Alhamdulillah semuanya sehat. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir semuanya dalam kondisi baik, sehat semua. Ya, supaya kita dalam pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita doa terlebih dahulu ya, supaya kita lebih berkah untuk belajarnya. Nah, mari dipimpin doa dulu untuk doa, dipimpin dulu oleh Bang Ihsan. Silakan dimulai pimpin doanya. Baik Pak, siap gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Wabil Islam dina Wabil Rabbi zidni warzuqni wa amalan salihah. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak semua. Kita sudah berdoa. Ya, mudah-mudahan dijawab oleh Allah doanya, kemudian dapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Iya Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran yang selanjutnya, Bapak mau bertanya terlebih dahulu. Untuk materi yang sebelumnya, ada yang masih ingat kita membahas tentang apa? Silakan. Kita membahas tentang apa di bab yang kedua? Ada yang masih ingat? Belum belajar. Belum. Oh, lupa nih ya. Lupa Pak. Lupa ya. Oke, kita ingat kembali untuk yang sebelumnya itu tentang materi bagaimana kita menghargai atau menghormati orang tua. Ya, jadi cara kita untuk menghormati orang tua. Iya, Pak. Setelah di pembelajaran, untuk menghormati orang tua ya sebelumnya. Masih ingat bagaimana caranya kita menghormati orang tua? Selalu mengikuti perintahnya asalkan tidak melanggar agama Pak. Mengikuti bagaimana kita mengikuti bagaimana perintahnya ya, yang penting tidak sesuai, tidak jauh dari aturan agama ya. Ada lagi yang mau menyampaikan lagi bagaimana cara kita? Kalau mau masuk sekolah Pak, cium tangan orang tua dulu Pak. Cium tangan dulu sama orang tua, ya kan minta izin dulu, supaya nanti dapat ilmu di sekolahnya, gitu ya. Iya. Oke, itu materi pembelajaran ketika di sebelumnya. Oke, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang bab yang selanjutnya, yaitu bab yang ketiga. Ada yang tahu untuk bab yang ketiga ini tentang apa? Tentang zina Pak. Oh, tentang zina. Ya, untuk lebih tepatnya bagaimana kita tentang pergaulan bebas. Salah satunya adalah zina. Salah satunya adalah zina, ya, pergaulan bebas. Nah, ada yang tahu ini pergaulan bebas ini apa? Ada yang tahu? Pacaran Pak. Nah, itu salah satu contohnya ya. Salah satu contohnya adalah pacaran, salah satunya yang mendekati bagaimana zina. Oke. Kita mulai pembelajarannya. Saya akan share dulu terlebih dahulu untuk materinya. Ya, menghindari dari pergaulan bebas. Ya, dan perbuatan keji. Adapun dari menghindari dari pergaulan bebas, ya. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang. Ya. Adapun istilah dari bebas yaitu yang dimaksudkan adalah melewati batas norma yang ada. Adapun masalah pergaulan yang bebas ini sering muncul baik di lingkungan maupun di media massa. Pada saat ini kebebasan bergaul
sudah sampai pada tingkat yang khawatir. Nah, yang saya tanyakan, kenapa kok pergaulan saat ini, ya, era zaman sekarang kok sangat khawatir? Ada yang bisa menanggapi? Silakan. Saya Pak, Ya, silakan Kak Ira. sangat mengkhawatirkan karena sudah banyak narkoba, minum-minuman yang sudah dilakukan oleh anak-anak usia muda, bahkan ada anak SD yang sudah ikut loh Pak minum-minuman atau pakai narkoba itu. Itu dia, sangat khawatir zaman sekarang ya. Tidak bisa untuk dijaga, bahkan untuk melarang pun kita sudah sulit. Ya, jadi setidaknya kita salah satunya untuk menghindari, ya, supaya menghindari. Nah, dari menghindari itulah supaya kita tidak ikut dalam pergaulan tersebut, seperti itu. Jadi minuman keras, kemudian ya, narkoba, itu salah satunya. Yang paling fatal adalah narkoba. Karena sekarang ya banyak ya, seusia dini saja, usia SD saja banyak yang sudah menggunakan narkoba. Nah, inilah sangat khawatir kita ya. Kemudian salah satu pergaulan bebas ini kita fokuskan. Salah satu contohnya adalah perbuatan dari zina. Ya, perbuatan zina. Adapun dari perbuatan zina, ya, kita akan bagaimana saksikan terlebih dahulu. Malam aku ini cintaku padamu luar biasa. Aku tak pernah Assalamualaikum. Silakan. Kamu beneran sayang gak sih sama aku? Pertanyaan aneh. Berarti boleh dong aku minta sesuatu sama kamu. Sesuatu apa? Kamu kenapa nangis, Dek? Kalau orang tua aku tahu,
pasti mereka kecewa sama aku, Mas. Tenang aja, aku bakalan nikahin kamu kok. Janji ya. Mantep iki meneh. Lah jeneng yo dagang, Mas. Kadang yo sepi, kadang yo rame, yo muga-muga wae paringi rezeki sing akeh. Lah genduknya kan yang apa ya, Pak? Ambo mae. Dijal teli ono dhisik. Udah, mbok kene apa-apa. Kowe nang apa, Dur? Berarti mah masuk angin tuh, Nek. Terus kita minta obat ke istirahat. Kene apa nduk, Mas? Jangan lupa muntah-muntah. Tok masuk angin paling. Mosok masuk angin. Kayane winginane iki wis lunga lho karo bocah lanang. Terus Jangan-jangan bocah kaya arep nggawe pirange wong tuwa, Mas. Jangan-jangan bocahnya malah wis meteng. enggak mungkin lah, Pak. Masa ora percaya karo anak iki? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang? Mas, aku hamil. Apa? Kamu sudah berani berbuat, Mas. Kamu harus bertanggung jawab. Iya. Aku bakalan bertanggung jawab kok. Ya udah. Kamu tenang ya. Nanti malam aku bakalan ke rumah dan bilang ke orang tua kamu kalau aku ingin nikah sama kamu. Itu dari sedikit cuplikan tayangan tentang bagaimana pergaulan bebas. Nah, sebelum dilanjut, ada yang mau menanggapi inti dari yang sudah ditampilkan tadi? Silakan. Ya, Pak. Silakan. Kita harus berhati-hati dalam bergaul dan tidak boleh berdua-duaan, Pak. Tidak boleh berdua-duaan. Ya, dalam pergaulan kita harus hati-hati. Ya, bagaimana batasannya. Baik terutama dengan laki-laki, ya, ataupun dengan lawan jenis ya. Iya, Ya, Pak. itu boleh. Nah, ada lagi yang mau menanggapi? Silakan. Saya Pak, Silakan. dari video tadi bisa digambarkan bahwa pacaran itu bisa menjerumuskan kita ke persinahan, Pak. Bagaimana ya dari hal yang tersebut, pacaran salah satunya ya, bagaimana hal perzinahan. Ada lagi yang mau menanggapi? Silakan. Ada lagi yang mau menanggapi? Kalau tidak, kita lanjutkan. Ya, itu bagaimana cuplikan sedikit tentang bagaimana video ataupun tentang pembelajaran kita. Ya. Adapun dasar hukumnya itu ada ya di Quran surat Al-Isra ya, ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Surat Al-Isra ayat 32. Ya, sebelum dilanjut, ada yang mau untuk menanggapi dari Quran surat Al-Isra ayat 32. Silakan, ada yang mau menanggapi. Maksudnya dari Quran surat Al-Isra ayat 32 ini apa? Dari surat tersebut, Pak, kan jangan mendekati, Pak. Selain dari gambar yang dari video tadi, Pak, apalagi Pak yang bisa mendekatkan ke perzinahan itu, Pak, selain pacaran? Nah, dari suatu hal yang dapat untuk mendekati zina selain pacaran, ya. Nah, ini salah satu contohnya. Ya, ada contohnya di sini. Nah, ini contohnya. Pemicu bagaimana terjadinya perzinahan dari hal yang mendekati.
Yang pertama tadi, nah ini contoh dari gambarnya. Nah, udah kita lihat videonya, ini salah satu juga contoh gambarnya. Bagaimana kita mendekati dari zina, ya, pemicunya bagaimana kita berzina. Namanya pemicu ini kan mendekati. Kemudian yang kedua, berhalwat. Ya, berhalwat ini bagaimana kita bagaimana sesama teman, ya, tetapi terlalu bebas. Hanya saja di sini berhalwatnya ataupun bisa dikatakan untuk dekat antara satu dengan yang lainnya dalam kondisinya ini di dunia maya ataupun dunia online. Nah, bahasanya kita kalau untuk zaman sekarang adalah chattingan, seperti itu. Itu boleh kita misalnya untuk chattingan tapi yang sekedarnya saja, tapi tidak boleh berlebihan. Ya, untuk zaman sekarang banyak ya chattingan tetapi menjurusnya yang tidak sesuai, tidak pantas. Kata-katanya ataupun pembahasannya seperti itu. Itu dari berhalwat. Bagaimana kita antara laki-laki dan perempuan tidak ada batasannya. Kemudian selanjutnya, contohnya yang ketiga, itu adalah bagaimana kita ikhtilat. Ya, ikhtilat itu adalah bagaimana kita perkumpulan antara laki-laki dan perempuan, ya, yang tidak ada batas normanya. Berkumpul, tetapi nggak ada aturannya. Gitu, kan. Jadi asal berkumpul saja, bermain tapi tanpa batas. Kemudian selanjutnya ini yang terakhir yaitu tabarruj. Yang keempat adalah tabarruj. Tabarruj ini maksudnya apa? Adalah bagaimana dari seorang perempuan yang terutama ya berhias tetapi ya terlalu berlebihan. Ya, bagaimana kita berhias, bagaimana kita dandanlah istilahnya untuk zaman sekarang bahasanya adalah ya tanpa batas ya dandannya itu ya, terlalu berlebihan. Kalau untuk jauh usia kalian ya usia SMA atau madrasah aliyah ingin mencoba suatu hal yang baru, salah satunya ini dandan ya yang seharusnya tidak sesuai ya yang bagaimana peraturannya tapi digunakan seperti itu. Ini salah satu bagaimana beberapa pemicu ataupun suatu hal yang mendekati dari zina tersebut. Ya. Kemudian dari penjelasan dari Quran surat Al-Isra ayat 32 di sini menyampaikan bahwa Imam Al-Qurtubi ya mengutip pendapat para ulama menyatakan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala la taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati dari zina. Adapun lebih mendalam maknanya daripada perkataan la tazinu, jangan kalian berbuat zina. Maksudnya ini apa di sini? Ya, maksudnya ya di sini jangan kita mendekati. Kalau misalnya dalam Al-Qur'an hanya katanya la tazinu, jangan berbuat, berarti yang mendekati boleh, kan seperti itu. Hanya saja di sini kata-katanya ya di dalam Al-Qur'an adalah la taqrabuz zina, jangan mendekati ya. Jadi dikatakan yang mendekati saja tidak diperbolehkan apalagi berbuat. Seperti itu. Jadi bahasa dikatakan adalah yang mendekati itu diharamkan oleh Allah. Ya, yang mengarahkan suatu perzinahan. Seperti itu. Kemudian sementara dari Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwa pelarangan zina ini dalam Al-Quran didahului dengan kata-kata janganlah kalian mendekati. Nah, itu. Ya, perbedaannya dari Imam Al-Qurtubi adalah kalau dia kata-katanya awalnya adalah tazinu, jangan kalian berbuat zina, berarti hanya berbuat saja. Kalau mendekatinya tidak. Tetapi kalau Imam Asy-Syaukani berpendapat bahwa janganlah kalian mendekati. Nah, situ. Kalau mendekati saja ya, apapun ya aktivitasnya ya yang mendekati, salah satunya dari hal budaya. Nah, budaya zaman sekarang nih banyak ya yang mengakibatkan dari perzinahan. Ya, yang mendekati dari budaya tersebut. Nah, salah satunya tadi adalah bagaimana pacaran atau chattingan ya yang bisa dikatakan terlalu berlebihan. Itulah ya. Itu bagaimana pemahamannya dari kata la taqrabuz zina. Janganlah ya mendekati zina. Sampai di sini ya ada yang mau ditanyakan silakan. Dari Saya mau bertanya, Pak. Silakan. Ya, Kak Yanti. Ya. Bagaimana pergaulan yang islami agar kita terhindar dari perbuatan zina, Pak? Nah, perbuatan yang islami, ya, perbuatan yang islami bagaimana supaya kita terhindar? Ya, ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi sebelum kita bahas, sebelum kita dijawab? Ada? Suatu perilaku apa yang supaya kita terhindar dari perlakuan bagaimana kita mendekati zina? Salah satu contoh perbuatannya.
Saya Pak, Ya, silakan Kak. Rohmah. mungkin kita harus meningkatkan keimanan kita. Yang pertama, terus yang kedua, dalam bergaul dengan lawan jenis kita harus membatasi. Kemudian jika ada suatu kegiatan dengan lawan jenis, maka kita usahakan tidak berdua, Pak. Nah, itu jawabannya. Jadi bisa dikatakan ya benar ya, suatu hal dari kita pertama kali tanamkan diri kita dulu, imannya dulu gitu. Islam kita belum tentu imannya kuat, kan seperti itu. Ya, jadi yang paling utama bagaimana iman dulu dalam diri kita, tanamkan iman yang kuat ya, mendekatkan diri kepada Allah supaya tidak terjadi suatu hal yang nggak diinginkan. Salah satunya adalah bagaimana kita mendekati zina. Salah satunya itu iman dulu yang kuat. Kemudian selanjutnya bagaimana kita supaya untuk berteman kepada yang bukan mahramnya ada batasannya, jangan terlalu berlebihan. Kalau misalnya ada yang chatting ataupun ada bertanya sesuatu, tujuannya dilihat. Biasanya kan rata-rata ini untuk zaman sekarang kalau bahasanya modus ya, modal dustanya. Inginnya bertanya tetapi menjurusnya ke yang lain, kan seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Nah, ini baik laki-laki mau perempuan harus diperbaiki sikapnya, terutama yang laki-lakinya. Laki-lakinya ini bagaimana kita seharusnya menghargai, sama-sama menghargai, terutama kepada yang perempuan. Kalau yang perempuan kita hargai, otomatis semuanya akan aman seperti itu. Juga yang perempuan nih, yang perempuan sama-sama kita menjaga harga diri. Kalau kita udah bisa menjaga harga diri, otomatis semua totalitasnya akan terjaga. Ya, karena kalau sudah yang perempuan ini harga diri sudah tidak terjaga, itulah hancurannya. Salah satunya harga diri bagaimana pasti orang tua akan merasa ada rasa malu, kan seperti itu. Sama seperti tayangan video tadi kan seperti itu, terjadinya suatu perzinahan. Oke, ada lagi yang mau bertanya silakan, atau ada yang mau menanggapi masalah kita tentang bagaimana kita dalam perzinahan ini ataupun dalam mendekati zina. Silakan. Saya Pak tanya Pak. Ya silakan. Mengenai gambar tadi Pak yang nomor 3. Ya. Kita ngumpul ya Pak. Apa namanya itu Pak? Namanya, nah ini ya. Ikhtilat namanya. Ikhtilat itu Pak. Kalau kita di tingkat MA ini Pak, dalam pembelajaran kan yang paling diutamakan kan diskusi ya Pak. Ya. Itu biasanya Pak Guru kan sering mengelompokkan laki-laki, perempuan gitu. Ya. Apakah itu tidak menyalahi dari atau tidak termasuk ikhtilat itu Pak? Oh. Ya, ada yang menanggapi sebelum kita bahas, sebelum dijawab? Saya Pak. Ya, silakan Kak Yanti. Ya, kalau menurut saya dalam berdiskusi itu kan tetap ada guru yang mengawasi tuh. Jadi saya rasa tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi yang menjurus ke perzinahan itu, Pak. Nah, seperti itu. Benar ya jawabannya ya. Karena ada yang mengawasi. Nah, ini maksud di nomor 3 ini tadi, kita ada peringatan nih, awas bahaya ikhtilat. Nah, di sini bisa dikatakan tidak ada sama sekali pengawasan, baik itu orang tua maupun guru. Terutama yang memang dia paham dalam hal ini, ya, terutama orang tua ataupun guru, ya. Jadi kalau misalnya dalam berdiskusi, otomatis pastikan gurunya ikut andil dalam kegiatan tersebut, kan seperti itu, ya. Tidak hanya dalam berdiskusi saja, misalnya dalam kegiatan lain, misalnya di sekolah ya, di sekolah pastinya kan ada yang mendampingi. Nah di situ jadi ada yang mendampingi supaya tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Salah satu contohnya adalah ikhtilat tadi, ya, ataupun kita berkumpul dengan yang berbeda jenis, ya, seperti itu, ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Atau ada yang mau menanggapi masalah ini? Ya, dari yang keempat ini ya, ataupun dari yang kita bahas tadi tentang Quran Surat Al-Isra ayat 32. Silakan, ada yang menanggapi? Tidak ada? Tidak, Pak. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, jadi itu tentang bagaimana pembahasan kita. Ya, untuk yang selanjutnya, tugasnya di sini adalah kita berdiskusi.
ya berdiskusi di sini itu tentang pembahasannya bagaimana kita larangan mendekati dari zina, ya. Berdiskusi di sini saya bagi 3 kelompok ya. Yang pertama, kelompok pertama yaitu adalah Kak Rohma dengan Bang Zainul. Yang kedua yaitu Kak Ira dengan Kak Nurhayati. Kemudian kelompok yang ketiga ya Bang Ihsan dengan Kak Yanti ya. Itu kelompok-kelompoknya ya. Adapun bagaimana tugasnya untuk pengelompokannya ya. Ini saya buka terlebih dahulu ya. Nah, ini dia. Ya. Pengertian zina, larangan mendekati zina, hal-hal yang mendekati zina. Nah, di sini maksudnya kelompok yang pertama yaitu pengertian dari zinanya, ya. Kemudian yang kedua larangan mendekati zina, kemudian hal-hal yang mendekati zina itu apa saja. Ya, silakan ya didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Bagaimana? Sudah semua? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Nah, mau kelompok berapa dulu yang mau untuk mempresentasikan dari hasil diskusinya? Silakan. Silakan. Saya dulu, Pak. Baik. Nah, kelompok yang pertama, silakan. Iya. Dari soal yang pertama yaitu tentang arti zina. Zina itu melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh agama berlawanan jenis. Itu menurut kelompok kami, Pak. Kemudian hal-hal yang dilarang dalam zina. Yang pertama berkholwat atau berdua-duaan. Kemudian yang kedua saling bersentuhan kulit lawan jenis yang bukan muhrim. Terus yang ketiga ya itu anjanyul tadi hal yang mendekati zina. Tabarruj atau berpakaian berlebihan, berdandan yang berlebihan, Bu, Pak. Itu kelompok yang pertama. Ada lagi? Silakan. Kak Zen kalau mau ditambahi. Sudah ya Pak ya. Udah cukup Pak, kami dari kelompok 1. Oke. Kelompok 2 mau untuk mempresentasikan? Silakan. Ya Pak. Kelompok 2 Pak, saya coba mempresentasikan hasil diskusi kami Pak. Ya, silakan. Nah, tadi kan tentang larangan mendekati zina tuh Pak. Ya. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan larangan mendekati zina tertulis di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 32 ya kan Pak? Nah, di situ dikatakan bahwa kita dilarang untuk mendekati zina karena zina suatu perbuatan yang keji dan akan membawa kita ke jalan yang buruk. Itu saja Pak. Kelompok yang ketiga, silakan presentasikan untuk kelompoknya. Ya. Hal-hal yang mendekati zina yaitu menonton atau membaca hal-hal yang mengundang syahwat, berkhalwat atau berdua-duaan antara pria dan wanita yang bukan muhrim, Pak. Oke. Ada tambahan, silakan. Tidak ada, Pak. Ya. Oke. Itu hasil diskusinya ya, hasil diskusi dari untuk hari ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami semua ya. Untuk kita supaya terhindar dari
pergaulan bebas, terutama yang kita bahas saat ini adalah intinya tentang bagaimana kita menghindari ya larangan kita dari perbuatan zina, ya menghindarinya, bagaimana yang mendekati ataupun yang langsung berbuat zina. Yang paling utama adalah bagaimana kita untuk larangannya mendekati, ya karena Quran surat Al-Isra ayat 32 itu larangan kita untuk mendekati. Jadi karena kalau kita mendekati, udah otomatis dari hal yang mendekati bisa jadi ataupun mengakibatkan ya jadi perbuatan zina seperti itu. Oke, kemudian yang selanjutnya sebelum kita akhiri dari pertemuan hari ini ya, saya akan memberikan sebuah tugas ya, tugas dari untuk hari ini. Silakan nanti dikerjakan. Ya Pak. Sebentar. Ada di kolom chat ya. Coba silakan dibuka untuk bagaimana tugasnya. Kerjakan itu ada 5 soal ya. Sudah Pak. Sudah ya. Dikerjakan ya. Oke. Ya, Pak. Jika sudah dikerjakan, ya, mudah-mudahan nilainya bagus. Jadi untuk mengevaluasi hari ini ya sampai di mana yang saya sampaikan untuk sampai hari ini ya. Mudah-mudahan nilainya bagus untuk menambah nilai kalian di hari ini. Oke. Kemudian sebelum ditutup, mari kita simpulkan ya. Simpulkan untuk hari ini ya. Silakan, ada yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan? Ya Pak. Kan. Pelajaran yang pertama tadi tentang pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Contohnya yang kita pelajari tentang perzinahan. Yaitu perzinahan yaitu melakukan hubungan di luar pernikahan. Ya. Ada hal-hal yang bisa mendekati perzinahan, contohnya berkumpul-kumpul dengan yang bukan muhrim, lagi tabarruj, ilat, itu Pak yang dapat saya simpulkan dari pelajaran hari ini. Terima kasih. Terima kasih ya, terima kasih Bang Zainul untuk penyimpulan hari ini ya. Jadi sudah paham semuanya ya tentang bagaimana kita pergaulan bebas, terutama kita hal-hal yang mendekati dari zina. Yaitu salah satunya contohnya paham Pak. Berpacaran kalau istilahnya ya sekarang ya ada hubungan tanpa ikatan yang sah ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita berkumpul yang tanpa ada batas, yang tidak ada untuk pengawasan baik laki-laki maupun perempuan yang bukan mahram. Dan selanjutnya tabarruj. Ya, tabarruj itu bagaimana kita berhiasnya, terutama kalau yang perempuan berhiasnya yang ada terlewat batas tanpa ada norma aturan. Ya, itu kesimpulan untuk hari ini. Ya, untuk materi selanjutnya itu tentang bagaimana kita hukumnya bagaimana pelaku zina. Ya, hukum pelaku zina. Kalau tadi kita membahas tentang bagaimana larangan yang mendekati zina, kemudian selanjutnya hukum bagaimana kita untuk hukum pelaku zina. Ya, itu. Ya. Jadi silakan dibaca, kemudian dimengerti tentang bagaimana untuk hukum pelaku zina, yaitu di Quran surat di sini ya, Quran surat An-Nur ayat 2, seperti itu, ya, gimana hukum-hukumnya bagi pelaku zina. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum ditutup, mari ucapkan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan yang kita pelajari saat ini mendapatkan berkah dan manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari ya, supaya terhindar dari yang perbuatan zina tersebut. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.